Rifki adalah seorang guru yang mengajar di MTS Al-Wasliyah 05 Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pria berusia 30 tahun ini juga aktif melakukan berbagai kegiatan sosial serta mengajak anak muda Belawan untuk ikut serta dalam gerakannya. Lewat komunitas Odoj atau One Day One Juice, ia dan beberapa rekannya berinisiatif mendirikan komunitas anak Belawan atau Kabel Hijrah yang berdiri pada tahun 2015. Komunitas anak Belawan Hijrah ini mengusung misi sesuai dengan namanya, yaitu hijrah yang berarti berpindah ke jalan kebaikan. Ada beberapa kegiatan yang dijalankan di dalam komunitas ini. Salah satunya adalah halaqah atau pengajian yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan mempertajam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang agama. Ini juga menjadi usaha yang baik agar terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif di kalangan anak muda. Pemirsa, pemuda yang berhasil adalah pemuda yang mampu memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik mungkin untuk maju dan berubah. Sebab masa emas itu tidak akan terulang lagi. Dengan bermodalkan kekuatan niat untuk berbuat kebaikan, sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Anak Belawan Hijrah bertekad untuk hijrah di masa yang muda. Assalamualaikum Bang Rifki. Waalaikumsalam Mbak. Iya, senang dan bangga bisa duduk bersama Anda hari ini di Selasar Budi. Bang Rifki, langsung saja ya. Komunitas Anak Belawan Hijrah, Kabel Hijrah, tidak ada hubungannya dengan kabel-kabel. Tidak, Mbak. Baik, apa sebenarnya arti penting hijrah bagi Anda dan juga teman-teman di komunitas ini? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak sudah mengundang kami kemari. Arti hijrah bagi kita itu sangat penting, Mbak. Karena memang yang hijrah ini anak-anak yang memang dari masa kelam menjadi masa sekarang ini dalam kebenaran. Jadi orang-orang yang hijrah itu berarti muhajir dalam bahasa Arabnya. Jadi yang saya kumpulkan ini yang dulunya punya masa-masa kelam. Jadi terciptalah komunitas ini gitu. Jadi sangat penting karena kita mengajak orang untuk yuk ikut dalam kebaikan. Ya, baik. Sebelumnya anggota Kabel Hijrah, komunitas Anak Belawan Hijrah ini tergabung di komunitas yang bernama One Day One Juice, Odoj, begitu ya. Nah, sebenarnya ide apa sih yang menyatukan teman-teman ini hingga berpikir, yuk kita gabung lagi di satu komunitas yang bernama Kabel Hijrah? Ya, benar Mbak. Saya dulunya mantan ketua One Day One Juice Medan. Ya, jadi saya bertempat tinggal di Belawan. Jadi saya pikir, kenapa yang saya majukan di Medan aja? Saya sering kesana kemari membawa nama komunitas One Day One Juice. Dari situ saya mencari teman-teman yang ada di Belawan. Teman-teman yang ada di Belawan, ternyata ada anak-anak Odoj juga. Odoj itu kalau anggotanya disebut Odojer. 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 Kalau pakai hijab, hijabers gitu. Iya, ini Odojer. Jadi Odojer Belawan itu ada beberapa orang yang seperti Ica, Ika, Elis, Mira, Rida dan lain-lain. Itu kita buat kemarin perkumpulan, saya undang mereka. Kita waktu itu buka puasa bersama. Saya berpikir, ini Belawan kan kita tahu orang kalau sudah dengar Belawan kotanya itu kota perang, identik dengan narkoba dan kejahatan kriminalisasi lainnya. Jadi saya berinisiatif, kenapa nggak kita majukan aja Belawan ini? Kenapa nggak kita rangkul anak-anak muda yang memang dari kita suruh berhijrah, yang dari dulunya jahat jadi baik. Gitu. Jadi kita sepakat untuk membuat itu. Baik, tapi Kak, walaupun komunitas Kabel Hijrah ini begitu aktif dengan segudang kegiatan, tapi Odojnya juga bagaimana nih? Apakah sama gitu ritme langkahnya gitu? Oh, ya. Jadi saya di Odojer saya tetap anggota, tapi di pengurus saya sudah tidak lagi. Oke. Tapi anggota yang lain juga masih mereka masih ngodoj, Pak.
kita kalau di kop surat kita biasanya kita buat di situ lorong stasiun nomor 78 itu rumah saya. Jadi tapi kami biasa kumpul itu di sini juga biasa kumpul, terus juga di masjid. Ada Masjid Jami namanya di Jalan Slebes. Di situ kita juga punya beberapa kegiatan. Kita ada pengajian halaqah perempuan, akhwatnya. Kemudian juga untuk ikhwannya kita biasa di situ mabit, malam bina iman dan takwa. Serta juga kita sering sholat subuh berjamaah. Ya Bang Rifki, aksi populer nih ya, saya katakan populer. Iya. Karena berhubungan dengan makanan gitu. Oh ya. Aksi populer dari komunitas Kabel Hijrah ini adalah bagi-bagi sarapan. Oh, Nah, iya. gitu. Kenapa sih bagi sarapan kok nggak bagi duit gitu? Iya. Bagi uang tunai mungkin. Ya kami namanya sebar serapan, Mbak. Sebar sarapan. Setiap Ahad sebulan itu 2-3 kali kita sebar serapan. Kenapa yang namanya itu sebar serapan? Seorang sahabat Nabi berkata kepada Nabi Rasul, bagaimana Islam yang baik? Rasulullah menjawab, memberi makan dan mengucap salam bagi yang Anda kenal ataupun tidak. Muttafaqun alaih. Jadi dari situ saya berpikir, oh iya, kenapa nggak sebar serapan aja kita apakan gitu. Mungkin lebih dekat dengan masyarakat. Nah, kita juga sebar serapan ini kita ngasihnya nggak sembarangan juga. Oke, sasarannya siapa Sasarannya itu tukang becak dayung, mohon maaf orang gila juga Mbak, yang di jalan, orang-orang di jalan, Iya. terus juga ada pengemis di jalan, itu yang kita bagi. Baik Bang, ini kan yang dibagi kalau setiap Ahad Ya. ada 2 kali ya, Ya, dalam sebulan begitu. Nah itu dananya dari mana sih? Oh, iya, Mbak. Terus ada berapa bungkus sarapan yang disiapkan? Ya. Jadi sumber dana kita itu ada dari donatur-donatur Mbak, donatur tetap kita, insya Allah ada yang bagi untuk operasional kita. Kemudian kita ada dana One Day 1000 namanya. Oke. Jadi itu dikumpul oleh anggota per bulan. Kita kumpul per bulannya 30.000. Jadi itulah untuk operasional komunitas kita. Baik, sejauh ini sudah cukup signifikankah donasi ataupun dana yang berhasil dikumpulkan? Karena kan, maaf, mengingat di luaran sana begitu banyak yang mau dibantu Bang Rifki. Iya benar Mbak, itulah tantangan kita, itulah cobaan kita. Tapi Allah tahu hambanya yang memang benar-benar mau berjuang untuk agamanya. Jadi kalau dulu kita, saya dan anggota-anggota yang lain yang baru pertama berdiri itu kami setiap hari itu setiap minggu 50.000 Mbak untuk ngumpul aja yang nasi tadi yang 50 bungkus 100 bungkus itu kita apa urun-urunan 50.000. Tapi alhamdulillah sekarang memang ada aja yang bagi gitu, ada aja donatur yang aku maulah ngasih untuk kegiatan kalian. Ya alhamdulillah Mbak. Jadi itu lancar gitu. Iya. Terus juga One Day 1000-nya itu alhamdulillah kita lancar. Anggotanya mau. Sudah berapa lama Bang Rifki? Komunitas ini berdiri Agustus 2015 Mbak. Baik, sejak saat itu juga One Day 1000-nya itu memang Ya sudah One Day digalakkan? 1000 kita galakkan di sekitar 2016 kemarin. Baik, berarti sudah 1 tahun Iya, ya, sudah 1 tidak tahun. pernah absen. Insya Allah tidak. Ya, ditahan lagi Bang Rifki, nanti kita ngobrol lagi di sesi berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Selasar Budi. Setiap minggu pagi, komunitas Kabel Hijrah ini turun ke jalan untuk membagi-bagikan sarapan pagi kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan sebar sarapan pagi ini mereka jalankan dengan berpencar menjadi beberapa tim agar tidak memancing perhatian warga. Karena mereka ingin memastikan sarapan yang dibagi tepat sasaran. Selain sebar sarapan pagi, ada juga kegiatan membantu masyarakat sekitar atau MMS.
Mereka membagikan bantuan dalam bentuk sembako kepada warga sekitar yang kurang mampu dengan melakukan penyuluhan dan riset sebelumnya. Dalam menjalankan berbagai program ini, Kabel Hijrah ditopang dengan dana yang mereka kumpulkan sendiri. Mereka menyebutnya dengan ODOT, yaitu singkatan dari One Day 1000, yang berarti sehari Rp1.000. Dengan dana iuran Rp1.000 per hari inilah, mereka mampu membantu masyarakat dan mengajak pemuda Belawan untuk ikut bergabung membuat perubahan. Bang Rifki, komunitas anak Belawan Hijrah atau Kabel Hijrah ini juga mengajak remaja masjid di Belawan ya untuk lebih berdaya begitu. Nah, selama ini seperti apa sih peran remaja masjid? Karena memang kalau di lingkungan tempat saya tinggal sepertinya kok dari yang saya amati ya setiap hari itu semakin jarang remaja yang berada di masjid. Iya benar Mbak. Sama ya berarti? Sama Mbak, di Belawan juga Mbak. Jadi kita ini pelan-pelan Mbak, kita juga punya program. Insya Allah ke depannya kita mau merangkul anak-anak remaja masjid yang nantinya kita mau buat pengajian bulanan untuk mereka. Itu dari masjid ke masjid. Jadi yang kita rangkul itu mereka. Jadi kita bisa bersinergi dengan remaja masjid yang di Belawan itu. Jadi memang sebelum kita mengajak mereka, kita dulu yang ke masjid gitu. Harus jadi role model dulu ya? Iya benar Mbak. Baik. Nah, saya dengar juga ada program untuk anak asuh yang dipersiapkan nih. Sudah on planning. On planning nih. Sekarang progresnya seperti apa? Ya, untuk program anak asuh, saya pribadi juga bersama ada tim yang di belakang Mbak. Itu donatur ya? Donaturnya. Itu sudah saya jalankan. Saya coba program anak asuh saya itu sudah satu yang juga bertempat tinggal di Belawan, dan kebetulan beliau juga sekolah di sekolah saya. Baik. Jadi itu sudah sangat efektif. Makanya saya mau buat ini di Kabel Hijrah ini seperti itu. Ya baik. Nah, karena Bang Rifki dan juga teman-teman di komunitas Kabel Hijrah Medan ini kan anak mudanya Kota Pelabuhan Belawan nih, gitu ya. Kita tahu masih banyak permasalahan masyarakat di sana. Nah, kita fokuskan ke masalah degradasi moral dan ini kayaknya umum juga terjadi ya di negara kita, khususnya untuk anak muda yang rentan dengan kasus narkoba, apalagi Kota Belawan adalah kota pelabuhan. Apa upaya teman-teman di Kabel Hijrah ini untuk memutus mata rantai ini? Iya Mbak. Ya bismillah, memang kita dari awal niatnya itu Mbak, kita mau merangkul anak-anak. Makanya di program Kabel Hijrah itu ada namanya Holaqoh. Holaqoh itu pengajian kita dipisah antara ikhwan dan akhwatnya, antara laki-laki dan perempuannya. Jadi itu kita lakukan tiap 1 minggu sekali. Nah, jadi kalau yang ingin masuk Kabel Hijrah, ayo dia juga harus ikut ngaji sama kita. Jadi di situ bisa pelan-pelan kita rubah mindsetnya. Dengan kita ada murabbiyah kita, insya Allah bisa merubah mindset beliau yang akan masuk gitu. Dan untuk planningnya juga kita ada program anak asuh. Program anak asuh itu program yang memang kita mengasuh anak yang tidak mampu. Itu kriterianya anak yatim piatu yang memang dia mau belajar, itu kita sekolahkan. Nah, ya tujuannya supaya bisa, yang pertama kan untuk apa, ilmu kita juga bisa berbagi, mengentaskan apalah baca tulis yang tidak bisa baca tulis. Bang Rifki, antara kebaikan dan keburukan itu sama kuat dorongannya ya. Nah, anak muda ini kan sangat rentan dengan yang namanya godaan gitu ya, keburukan. Nah, sepertinya kalau kita lihat anak muda itu cenderung lebih suka dengan yang namanya kesenangan gitu daripada disuruh pengajian barangkali ya. Nah, bagaimana caranya? Karena ini kan tidak gampang menasehati ataupun melakukan pendekatan persuasif, personal kepada mereka itu supaya mau bergabung di komunitas ini. Iya, sebenarnya kita harus
cerminnya dari diri kita dulu, Mbak. Sebelum kita mengajak orang, Iya. kita harus memperbaiki diri dulu. Jadi di Kabel Hijrah ini komunitas yang fun, bukan hanya yang agama aja. Kita juga sering rihla kok. Rihla itu jalan-jalan. Kita juga sering nonton. Kita juga Nonton sering ke bioskop? Iya, Mbak. Tapi ya laki-lakinya. Filmnya yang terseleksi berarti? Iya, film yang terseleksi. Gitu. Jadi kita ajak, ayo masuk dulu ke Kabel Hijrah. Baru kalian tahu apa itu Kabel Hijrah dan gimana anak-anaknya, kan gitu. Oke, nah sekarang kita bicara soal kendala ataupun hambatan dalam mengembangkan komunitas ini. Karena terbilang masih relatif baru ya Bang ya. Nah bagaimana sih di lapangan gitu hambatan-hambatan yang ditemukan, terus cara mengatasinya seperti apa? Ya, sebenarnya tidak banyak kendala sih Mbak. Ya Alhamdulillah Allah sampai sekarang ini masih melancarkan kegiatan-kegiatan kita. Memang beberapa tokoh masyarakat juga mendorong kita, beberapa lapisan masyarakat juga jadi support kita. Jadi ya kalau kendala sih nggak banyak, mungkin kendalanya terkadang kas kita kosong nih. Gimana? Sering nggak kas kosong? Nggak sering juga Mbak, tapi insya Allah Alhamdulillah ada aja gitu. Pada saat itu ketika kas kosong pasti berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini ada lagi yang mau nyumbang gitu. Tapi memang Allah itu langsung mengijabah doa-doa kami Mbak. Ya ada aja yang ngasih gitu. Jadi kalau kendalanya di lapangan itu mungkin nggak terlalu sulit sih Mbak. Tapi mungkin ada banyakkan omongan orang mungkin ya. Itu kok anak Kabel Hijrah kok seperti itu gitu. Kok masih di foto kok masih nampak mukanya gitu yang ahwat gitu. Itu kan kita di sini juga proses hijrah. Bukan langsung yang berhijrah gitu. Semuanya kita proses hijrah. Yang hal-hal yang tidak baik itu kita perbaiki sedikit demi sedikit. Nah, kalau bagi diri Bang Rifki sendiri nih, tadi Abang sebutkan di segmen sebelumnya bahwa untuk mengajak anak muda yang lain itu kan terlebih dahulu kita harus mencontohkan, menjadi teladan yang baik dulu bagi mereka. Nah, sudah menemukan jati diri dengan menjadi ketua komunitas ini? Ya, insya Allah Mbak. Saya menemukan jati diri saya pun setelah saya menikah. Alhamdulillah. Ya, di usia 25 tahun saya menikah. Di situ saya ikut kegiatan komunitas Wandi Wanjus. Di situ titik balik hidup saya. Di situ juga saya belajar banyak tentang agama, saya belajar tentang Islam. Insya Allah Allah memberikan hidayahnya bagi saya. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Sebenarnya awalnya itu cuman pengen untuk anak-anak Belawan, khususnya anak Belawan itu supaya hijrah, supaya mengurangi dari kriminalitas ya. Dan ya sebenarnya tujuannya untuk bisa lebih baik lagi, mengajak anak-anak untuk berhijrah, mengenal agama lebih baik, ya begitu. Komunitas ini bisa lebih baik, bisa lebih dikenal sama masyarakat luas, khususnya untuk Nusantara, tidak hanya mencakup di Medan atau di Belawan, tapi juga untuk seluruh Indonesia kalau bisa. Ya, subhanallah, alhamdulillah kira-kira. Saya mendukung. Kebetulan waktu itu memang anak saya ini kira-kira dia meneruskanlah daripada apa yang selama ini saya laksanakan, kegiatan saya selama kehidupan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka ini ya berjalan dengan lebih baik. Karena ini adalah pekerjaan positif. Dengan cara ini mudah-mudahan pemerintah berkepentingan dengan mereka untuk dapat mendukung ya kan. Nah, itu apalagi zaman sekarang ya kan. Anak-anak muda ya kan terpengaruh khususnya dalam narkoba dan lain-lainnya. Dengan adanya komunitas Kabel ini mudah-mudahan secara tak langsung mereka akan membina masyarakat yang muda-muda ini dulu lebih kebaikan. Motivasinya pasti kita ingin bisa lebih baik lagi. Yang dari awal kita buruk, kita untuk mencoba untuk hijrah untuk bisa lebih baik lagi dan untuk bisa lebih dekat sama Sang Pencipta. Kalau komunitas ini kan kita jadikan bahwasannya tidak hanya dikenal di Belawan, tapi kita untuk mencakup seluruh Medan maupun Indonesia. Dan kita merubah mindset bahwasannya anak Belawan itu nggak seburuk yang diperkirakan orang lah.
itu akan kita rubah mindsetnya pelan-pelan, dan kita coba untuk ajak teman-teman yang di Belawan untuk mari bergabung bersama kita. Bang Rifki, siapa sih tokoh yang benar-benar mempengaruhi ya, yang benar-benar menjadi inspirasi untuk Bang Rifki dalam berbuat kebaikan, apalagi memimpin komunitas anak muda Belawan ini? Yang jelas pertama tokoh inspirasi saya itu Nabi Muhammad SAW. Itu tokoh inspirasi saya. Yang memang Nabi kita, yang Rasul jadi suri tauladan kita. Nah, kemudian juga tokoh inspirasi saya yaitu ayah saya sendiri, bapak saya sendiri. Beliau juga dulunya pada saat sudah menikah juga, beliau juga sering merangkul anak-anak muda untuk yang berprestasi di bidang olahraga. Jadi saya berpikir, oh iya, ternyata memang tokoh inspirasi saya ini bapak saya sendiri. Oke. Nah, apa nih impian Bang Rifki untuk kemajuan dari komunitas Kabel Hijrah ini 5 atau 10 tahun mendatang? Oh iya. Yang pertama, insya Allah mudah-mudahan tetap solid, Mbak. Komunitas kita ini untuk komunitas dulu, tetap istiqomah sesuai dengan motonya. Moto kita itu bahagia itu sederhana, bermanfaat di dunia dan masuk surga bareng-bareng gitu. Amin, Bersama-sama. Ya. Terakhir nih Bang Rifki, apa sih pesan Bang Rifki untuk anak-anak muda nih, khususnya yang lagi nonton di rumah, lagi nonton acara ini, untuk memanfaatkan masa muda ini kan tidak terulang lagi ya? Iya, Bang Rifki, benar, Mbak. seperti apa pesannya? Ya pesannya sedikit saja, Mbak. Gak zaman lagi itu kita buat jahat, ayo berhijrah, ayo bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kita tidak tahu kebaikan yang mana, walaupun sekecil apapun yang akan mengantarkan kita ke surga. Baik Bang Rifki, terima kasih banyak. Saya juga belajar banyak dari Abang. Sukses ya untuk komunitas anak Insya Allah, Belawan. amin, Mbak. Salam buat teman-teman Bang Rifki. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Selasar Budi. Terima kasih kembali. Pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Bang Rifki dan juga rekan-rekan yang ada di komunitas anak Belawan Hijrah tadi dapat menjadi inspirasi dan tauladan bagi kita semua, dapat menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Saya Rahma Mandasari undur diri, jangan lupa untuk selalu tebarkan nilai kebaikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.